mulai dari zaman dinosaurus gitu. Anjing gila ya. Kalau lihat di trailer kayak dinosaurus sih. Iya, gue lihat sih. Ada meteor gitu jatuh. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo Dan gue Faris. Teman ngobrolin film tiap malam. Sebelum tidur enaknya kita ngobrolin film nih. Gue baru aja kelar nonton Here. Sebenarnya udah tayang di bioskop dari kemarin-kemarin. Tanggal berapa ya? Minggu lalu. Tom Hanks. Sutradaranya Robert Zemeckis. Iya. Gila. Tom Hanks-nya kalau dilihat dari poster masih muda. Lu udah nonton tapi? Belum, gue belum nonton. Gue udah nonton. Gue pengen lu rekomendasiin gue film ini. Lumayan tertarik sama ininya sih apa? Konsep. Konsep. Yang satu kamera diem gitu Betul. doang. Tapi gue nggak tahu apakah filmnya bagus atau Worth it apa enggak gitu ya? Iya. Apa cuma menjual gimmick doang? Betul. Apalagi kita tahu sutradaranya sebenarnya kan yang ngedirect Forrest Gump ya? Forrest Gump ya? Forrest Gump. Iya, Back to the Future dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menurut gue as a ideation bagus banget gitu. Naruh satu point of view bisa gue bilang gitu ya. Dan dia memainkan sebuah timeline. Iya. Jadi yang gue bilang sih sebenarnya film ini cukup hangat is. Cukup hangat untuk lo yang pengen nonton misalnya lagi hujan dan lain sebagainya. Itu kayaknya hangat banget filmnya. Oke. Terasa hangat banget itu dan itu nyampe ke penonton untuk perasaan hangat itu. Dan satu tempat itu ternyata punya banyak cerita. Mungkin yang mau diceritain dari film Here kayak gitu sih. Jadi kayak dari satu tempat itu punya banyak cerita mulai dari zaman dinosaurus gitu. Anjing gila ya. Kalau lihat di trailer kayak dinosaurus sih. Iya, gue lihat sih. Ada meteor gitu jatuh. Habis dari zaman dinosaurus itu masuk ke zaman kayak suku Indian gitu. Habis itu masuk lagi ke banyak banget dan akhirnya terbentuk si rumah ini, siapa yang tinggal dan lain sebagainya sampai ada di keluarga Tom Hanks gitu. Keluarga Tom Hanks sih menurut gue bukan jadi yang terakhir ya di rumah itu gitu. Tapi yang di highlight itu Tom Hanks-nya. Dan menurut gue kaget banget sih. Di sini tuh bener-bener lu memanfaatkan mungkin AI ya, itu CGI kali ya. CGI gitu. Juga sih, iya, dan itu bener-bener Tom Hanks tuh cuma dipakai nama dan masih mudanya aja, Is. Tuanya cuma dikit. Bagus banget. Bagus sih. Bagus banget. Dan sebenarnya kan di aging udah lumayan lama kan teknologinya kayak dari kita tuh sebenarnya sering pakai. Iya. Robert Downey gitu. Tapi di sini bagus. Di sini bagus banget. Dan yang mainin kalau nggak salah anaknya ya. Anaknya sempet ada anaknya sih siapa? Anaknya si Tom Hanks kayaknya deh. Setahu gue. Kayak mungkin badannya aja kali ya. Tapi menurut gue di sini tuh tidak se-powerful itu ternyata. Karena menurut secara cerita ya. Cara cerita karena menurut gue jadi sebuah tantangan ketika lu naruh banyak banget timeline ada di situ. Bener dong, lu mau bisa into ke cerita yang mana gitu. Kayak ceritanya Tom Hanks itu menurut gue bagus. Lu bisa melihat dari karakternya dia masih kecil, dia beranjak dewasa, sampai dia tua dan sampai akhirnya seperti apalah gitu misalnya. Nah, lu di situ bisa attach sama karakternya Tom Hanks. Tapi itu menurut gue memusingkan dan menurut gue tidak perlu adalah cerita dari timeline lain yang menurut gue jadi selipan yang nggak penting. Contoh, masuknya kan cuma filmnya Tom Hanks ya maksudnya ya. Dia kayak dia dari kecil punya impian apa, cita-citanya apa, akhirnya berkeluarga dan lain sebagainya gitu. Itu lu bisa ngikutin ceritanya. Tapi tiba-tiba balik ke flashback sebelum Tom Hanks tuh ada yang punya rumah lain gitu. Dia tuh kerja sebagai apa yang kita nggak bisa kenal secara utuh karakternya seperti apa, ceritanya seperti apa. Cuma bener-bener sekelibat dan cuma nunjukin dia dulu pernah di sini begini loh, endingnya gini loh, dan lu nggak bisa deket dengan karakternya gitu. Jadi ketika moodnya lagi dibangun untuk dengan karakternya Tom Hanks dan lu udah mulai seru nih ngikutin ceritanya dan dia switch ke timeline lain, hilang fokus tuh kayak bubar gitu, kayak apalagi nih gitu. Jadi lu harus build up lagi gitu. Nah, itu hal yang menurut gua cukup disayangkan di situ. Padahal kalau seandainya dia mau mainin satu POV tapi dari keluarga Tom Hanks ataupun dia mau dari timeline dinosaurus dan lain sebagainya, itu cuma di awal aja menurut gua. Nggak perlu sampai sampai dalam film di tengah-tengah pun kayak gitu. Lu nonton Why Woman Kill gitu di ending. Itu keren kan, switching kurang lebih kayak gitu tapi di satu rumah. Harusnya ini bisa dimaksimalin banget apalagi dengan sebuah cerita yang lu dekat gitu. Dan menurut gue meaningnya kuat banget sih. Tapi sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Cerita tentang satu karakter Tom Hanks dari kecil aja, lu dari kecil ngikutin dia punya cita-cita, tapi ternyata kalau sampai lu ngikutin waktu bapaknya masih muda, bapaknya belum punya anak, sampai punya Tom Hanks suka ngelukis, terus dia nikahin anak orang dan akhirnya
istrinya tuh pengen banget pindah rumah, jangan di rumah keluarga lah. Terus sih itu menurut gue kayak home sweet home gitu loh. Jadi kayak gue mau cabut nih dari sini gitu. Gue nggak mau di sini gitu. Tapi Tom Hanks enggak lah, ngapain kita beli rumah mahal sekarang. Buset, gue bilang kayak generasi sekarang mana nih beli rumah mahal dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya ternyata punya meaning yang strong banget di situ, kayak gila rumah ini tuh penuh dengan kenangan yang mungkin ketika lu nonton kayak lu sekarang lagi di sini di kamar lu dari kecil di sini, ketika lu harus pindah moving on ke satu tempat lu pasti akan kangen dan lu mungkin akan refleksin setiap sudut kamar lu tuh bermakna gitu. Kuat kan sebenarnya, bagus kan, cuma eksekusinya ternyata nggak begitu mulus. Berarti dari segi ininya kali ya, keputusan kayak apa ya, pembagian ceritanya kali ya. Iya, menurut gue yang kurang di situ sih. Oke sih, cuma yang gue kepo lagi kayaknya sebenarnya ini kan konsepnya mirip kayak Boyhood ya. Kayak oh ya. Bener-bener. Tapi kalau Boyhood kan nggak pakai CGI. Iya betul. Apa yang membedakan Boyhood kan bagus banget. Bagus banget. Iya. Bagus. Apa yang membedakan Boyhood sama Here itu? Beda sih ya. Kalau saya bilang Boyhood keren banget, Here rada kurang, apa yang beda? Boyhood itu menurut gue mengikuti ceritanya dari kecil sampai akhir tuh dengan sabar, dengan apa ya, lu cuma ceritain satu karakter ya si Boyhood ini gitu. Tapi kalau Tom Hanks yang tadi gue bilang, semua terasa cepet jadi kayak misalnya 1 jam 30 menit, anggaplah, gue lupa filmnya berapa gitu, atau enggak anggap 1 jam gitu misalnya, tapi ada 20-30 menit yang menceritakan 20 menit orang lain gitu loh. Jadi kayak lu apa ya, ngapain sih orang ini, gue juga nggak kenal siapa, kecuali lu mau explore, lu mau lebih dalam lagi ya bagus gitu. Tapi sayangnya enggak. Dan Tom Hanks kayak misalnya gini, masuk ke rumah, masih muda, terus juga switching, udah tua gitu loh. Jadi kayak cepet banget. Kalau Boyhood kan lu ngikutin perkembangan ya kan. Keren banget sih Boyhood, salah satu film bagus banget sih anjir itu. Tapi dari yang gue bilang gini, gue nggak tahu. Lu mau nonton nggak? Aneh. Apa masih kayak kalau secara cerita biasa aja, gue nunggu lebih baik sih. Nunggu ya. Platform streaming maksudnya. Maksudnya secara konsep udah keren, cuma kalau cerita yang biasa aja kayaknya ya mending nonton film aja sih gue. Nonton Boyhood. Kamu nonton Boyhood. Oke. Berarti itu penilaiannya. Sekarang udah gak ada scoring. Itu aja dari Faris. Karena dia sebagai orang yang gue rekomendasikan dan dia nanya tentang filmnya seperti apa. Nah buat lo kira-kira kayak gimana? Apakah filmnya lo, menurut lo ini udah nonton reviewnya sama kayak gue atau enggak? Ya gak apa-apa kalau gak sama, langsung tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi bareng. Dan gue akan bacain mungkin review lo di Here, mungkin bisa gue di Instagram, komen-komennya dan lain sebagainya untuk jadi review dari audiens dari Sinema Tengah Malam. Jangan lupa like, subscribe, sama komen, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.